Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas final dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Adapun dalam video ini saya akan menjawab 5 soal dari tugas final tersebut, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Kemudian jelaskan teori siklus hidup menurut Raymond Vernon. Kemudian pertanyaan atau soal yang kedua, jelaskan 3 sistem perekonomian yang diterapkan di berbagai negara dan sistem manakah yang diterapkan di negara Indonesia. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan elemen-elemen yang mempengaruhi lingkungan budaya di suatu negara. Kemudian yang keempat, sebutkan cara-cara mengidentifikasi peluang pasar internasional. Kemudian soal yang kelima atau yang terakhir, sebutkan 3 keunggulan dari e-marketing. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Jadi David Ricardo menyatakan bahwa setiap barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Jadi dalam teori ini menyatakan bahwa setiap negara dapat menciptakan keunggulan komparatif dengan cara berusaha keras dalam menguasai teknologi. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan teori siklus hidup menurut Raymond Vernon. Jadi teori siklus hidup produk internasional memusatkan diri dari ekspansi pasar dan inovasi teknologi yang relatif kurang diperhatikan dalam teori keunggulan komparatif pada pertanyaan yang tadi. Teori ini bermanfaat dalam menjelaskan pola-pola perdagangan dari kalangan manufaktur serta ekspansi penjualan dan produksi dari perusahaan anak sebuah anak perusahaan multinasional. Teori siklus hidup produk internasional ini memiliki 2 prinsip penting, yaitu yang pertama, teknologi merupakan faktor kritis dalam menciptakan dan membuat produk baru. Kemudian yang kedua, ukuran dan struktur pasar di sini sangat penting dalam menentukan pola perdagangan. Nah, siklus hidup produk internasional ini meliputi berbagai tahap ya, yaitu yang pertama, pengenalan ditentukan oleh lokasi inovasi, ekspor, dan tenaga kerja. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, kedewasaan. Yang terakhir yaitu penurunan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan 3 sistem perekonomian yang digunakan di berbagai negara atau di dunia, dan perekonomian apa yang digunakan, sistem perekonomian apa yang digunakan di Indonesia saat ini. Jadi sistem perekonomian yang digunakan di dunia yang pertama yaitu sistem tradisional. Sistem ini menjalankan kehidupan ekonominya sesuai dengan
kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun, mengandalkan faktor produksi apa adanya dari alam. Kemudian yang kedua yaitu sistem komando. Sistem komando ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Sistem ini menjadikan pemerintah sebagai memegang peran terpenting atau dominan ya dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Sistem ini merupakan gagasan filsuf Jerman Karl Marx. Kemudian yang ketiga yaitu pasar. Sistem ekonomi ini mempersilakan keputusan ekonomi ditentukan oleh produsen dan konsumen. Seluruh masalah ekonomi juga diserahkan kepada pasar dan menjadikan harga sebagai kontrol utama. Sistem ini menghendaki kebebasan mutlak dan disebut juga dengan laissez-faire, yang berarti pemerintah benar-benar lepas tangan dalam urusan ekonomi. Sistem ini diusung oleh filsuf Skotlandia Adam Smith yang mendapat julukan sebagai Bapak Ekonomi versi Barat. Nah, kemudian sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia pada saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini digunakan di Indonesia karena sistem ekonomi Pancasila itu sendiri mampu membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan para pelaku UKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja manusia. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan? Yaitu yang pertama ada bahasa, kemudian tata krama, kemudian yang ketiga adat istiadat, yang keempat adanya teknologi, yang kelima yaitu adanya kepemilikan, kemudian nilai dan prinsip, kemudian yaitu agama, dan yang terakhir adalah estetika. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan cara-cara mengidentifikasi peluang pasar internasional. Ya, jadi yang pertama itu mengamati apa saja sih yang menjadi kebutuhan konsumen dan barang apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jumlah pesaing yang ada dalam upaya memasarkan suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu memperkirakan daya beli dari konsumen. Kemudian yang keempat menentukan segmentasi pasar atau konsumen. Kemudian yang kelima mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis risiko apa saja yang akan dihadapi. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan 3 keuntungan dari marketing. Jadi yang pertama itu dapat menjangkau konsumen di suatu lingkungan yang belum dipenuhi oleh pesaing ya. Kemudian yang kedua, transaksinya itu secara elektronik dan biayanya yang cukup rendah. Kemudian yang terakhir dapat mendistribusikan produk dan informasi tentang produk yang dijual itu hanya dengan melalui email.
Jadi itu jawaban saya dari 5 soal pertanyaan dari tugas final mata kuliah manajemen pemasaran internasional ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.